Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ingkang kula hormati lan kula mulyakaken pengurus takmir Masjid Al-Firdaus, ingkang kula hormati lan kula mulyakaken sedaya para bapak, para ibu ingkang minulya. Alhamdulillah, pada kesempatan dalu menika kita sedaya saged sareng-sareng nerasaken kajian. Kemarin kita sudah sedikit memulai tentang fiqhul hayat, tentang fikih kehidupan. Fikih kehidupan itu maknanya, artinya adalah bagaimana cara kita memahami hakikat dari kehidupan ini. Oleh karenanya, dalam kita memahami kehidupan ini, kita menggunakan rumus Bismillahirrahmanirrahim sebagai kacamata. Jadi kacamata kita untuk melihat proses kehidupan kita, agar supaya kita mampu mencapai sa'adatud daraini, dua kebahagiaan. Sa'adatun fid dunya, kebahagiaan, kecukupan, kesejahteraan di dunia, maupun sa'adatun fil akhirah, kebahagiaan, kecukupan, dan kesejahteraan yang ada di akhirat. Lalu pada malam hari ini kita akan mulai bareng-bareng ngaji sebuah kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali ini adalah salah satu ulama Islam yang sangat terkenal, yang sangat populer. Beliau tidak hanya masyhur terkenal sebagai ulama fikih, tidak hanya terkenal sebagai ulama ahli tauhid, tetapi beliau juga terkenal sebagai ulama ahli tasawuf. Oleh karena itu, kitab yang nanti akan kita pelajari secara tematik, dari satu tema ke tema yang lain, itu semuanya bersumber dari kitab Minhajul Arifin. Minhajul Arifin itu maknanya adalah jalan orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang memahami tugas, fungsi, dan peran dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang yang memahami tujuan sejati kenapa kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata di dalam muqaddimah, Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifina bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang telah mencahayai orang-orang yang rajin untuk berzikir kepada Allah. Artinya apa?
kalau kita ingin dicahayai hati kita, pikiran kita, cahaya itu adalah kedamaian. Cahaya itu adalah ketenangan. Cahaya itu adalah ketentraman. Maka yang kita lakukan untuk terus mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman, salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah. Termasuk yang tadi kita baca dari mulai surat-surat pendek sampai membaca Asmaul Husna. Dan kalau kita dalami, kita kaji lebih jauh doa-doa yang tadi kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah secara bersama-sama, itu maknanya luar biasa. Pertama, kita memohon kepada Allah supaya diberikan fisik yang sehat. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan rizki yang melimpah, barokah dan lancar. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan amalan-amalan yang solih, yang baik, yang memiliki dampak bagi kehidupan kita. Itu bagian dari kita bermunajat, kita berdoa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wantaqa alsinatahum bisyukrihi, termasuk kita banyak untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah. Cara kita bersyukur, cara kita berterima kasih adalah dengan banyak memiliki rasa istighna, banyak memiliki rasa cukup. Apalagi ketika pertemuan pengajian kemarin, saya sempat menyinggung satu hadis yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang belum bisa bersyukur, berterima kasih kepada sesama makhluknya Allah, maka hakikatnya dia belum bisa bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada diri kita, berterima kasih kepada nafas kita, berterima kasih kepada jantung kita, berterima kasih kepada air yang telah memberikan fasilitas hidup kepada kita, berterima kasih kepada orang-orang tua kita dengan cara mendoakan, berterima kasih kepada pekerjaan kita yang telah menjadi fasilitas bagi kecukupan kebutuhan hidup kita. Nah, ciri orang yang selalu bersyukur kepada Allah adalah orang yang selalu merasa senang dengan melakukan banyak aktivitas. Ketika kita sedang bekerja, kita senang dengan pekerjaan kita, itu namanya syukur. Kita sedang sholat dengan perasaan suka, perasaan senang, perasaan tresno, itu namanya kita bersyukur. Pada saat kita merawat anak-anak kita dengan perasaan yang penuh dengan gembira, berarti kita bersyukur. Karena apa? Syukur itu artinya adalah berterima kasih. Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan di dalam kehidupan kita,
Tetapi kadang-kadang syukur kita ini hanya berhenti di lisan saja. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya kadang-kadang kemrungsung. Nggih napa boten? Kadang-kadang tasih dogo-dogo. Cara wong Jawa niki tiyang Jawa sedaya nggih, tasih dogo-dogo. Dadi syukure niku tetep tenggene napa? Lisane mawon. Lah sekarang kita tingkatkan kualitasnya. Dadi syukure niku boten namung mandheg teng lisan mawon, tapi sak pikirane, sak atine melu ngrasakno seneng. Niku sing diarani hakikate napa? Syukur. Nek syukure teng lisan ya kathah tunggale. Cah cilik TK PAUD niku biasa bersyukur dengan apa? Dengan lisan. Ayo anak-anak kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Niku PAUD TK niku saged Bu. Lah kita ini kualitas syukurnya, kualitas matur suwun kita kepada Allah itu jangan hanya berhenti di lisan saja, tapi pikirane nggih dijak latihan syukur, latihan seneng, atine nggih dijak latihan napa? Seneng. Lah niki yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai hakikatnya syukur. Maka di dalam Al-Quran, wala in syakartum la'azidannakum. Ketika kita melakukan apapun dengan perasaan suka, perasaan senang, pasti Allah akan memberikan terus. Karena napa? Wong syukur niku jembar. Wong syukur niku napa? Jembar. Nek pun jembar pikirane, pun jembar atine, mesti rizkine nderek napa? Jembar. Tapi nek pikirane cupet, pikirane cilik, atine cilik, biasane rizkine nderek napa? Cilik. Niki yang disebut sebagai sunnatut tadafu'. Jadi sunnah-sunnah kehidupan, hukum-hukum kehidupan itu ada yang disebut sebagai sunnatut tadafu', hukum yang saling tarik menarik. Kalau kita pikirannya besar, jiwanya besar, wadah kita besar, maka Allah akan memberikan yang besar. Tapi kalau pikiran kita kecil, hati kita kecil, jiwa kita kecil, ya Allah akan memberikan yang kecil-kecil. Niku sing jenenge hijab. Hijab itu penghalang. Rizki sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz, tetapi wadah kita, diri kita, jiwa kita selalu tertutupi oleh hijab. Hijab niku napa? Perasaan cemas, perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan was-was, itu namanya hijab. Karena itu di dalam Al-Quran Gusti Allah niku mun maringi pirsa, sudah memberikan gambaran manusia itu punya 3 kelemahan. Yang pertama adalah innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niku seneng nopo? Gremeng, gresah, gresulo. Niki karaktere menungso niki. Jadi yang bilang ini adalah Gusti Allah. Sing ndamel sinten? Gusti Allah. Sing paling ngerti uripe kita mestine Gusti Allah. Jadi Gusti Allah niku pun maringi bocoran. Innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niku kathah gresai, kathah kikire. Diparingi
cukup, kadang-kadang ngerasa ora cukup, dan ini terus menerus. Lajeng wonten malih di ayat yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya Allah itu ketika menciptakan kita manusia dalam kondisi yang lemah. Lajeng wonten malih di ayat yang lain, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu biasa kesusunan, boten sabar. Sing pertama niku wau napa? Ngeluh gresah. Nomor kalih niku gak rumangsa awake lemah, selalu egonya yang tinggi, merasa akunya yang paling tinggi, tidak pernah digantungkan kepada Allah. Lalu yang ketiga, sifat manusia itu adalah min ajal, senengane kesusunan, gigi mongso. Lah niki dalam falsafah Jawa, janjane tiang-tiang sepuhe kita, para leluhur kita itu memaknai sabar itu luar biasa. Sabar itu artinya tidak pasif, ora temuk-temuk tok mboten. Sabar itu telaten. Telaten itu berarti kan terus berjalan, tapi pelan-pelan. Itu namanya napa? Telaten. Ketika orang berjalan, nek gelem telaten istiqomah, kira-kira sampai pada tujuan apa tidak? Sampai. Tapi kalau orang pengen ambisinya besar, gigi mongso niku wau, mlayune cepet tapi kesele yo cepet. Nggih napa mboten ngos-ngosan. Maka jangan salah difahami, sabar itu tidak kemudian kita tengok-tengok meneng hanya ngelamun saja, itu bukan sabar. Niku wong bingung. Jenenge wong sabar niku tetep laku, klathuk-klathuk, telaten, nek keseleren sedilu mlaku malih. Jenenge wong mlaku tutup napa mboten? Tutup. Mboten enten ceritane wong mlaku kok mboten tujuan. Jenengan nek ningali para musafir, kertos musafir nggih. Pejalan kaki niku lho, sing biasane ziarah saking Banyuwangi dugi Banten, saking Banten dugi Banyuwangi niku mlampah napa napa? Mlampah. Nyatane mbok pirang dina, mbok pirang minggu, mbok pirang sasi tetep tekan tujuan. Lah kita niki pun diemutke kalih Gusti Allah tenggene Quran. Menungso niku biasane seneng besar, nomor kalih lemah tapi tidak mengakui kelemahannya. Sing nomor 3 niku kesusunan, durung wayahe, durung mongsone wis kudu ndandang. Dan ini banyak kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Janjane niku kuwate tumbas motor, tapi krono gigi mongso boten sabar, boten telaten, akhirnya duit sing cukup kangge tuku motor tinggi tuku mobil. Kinten-kinten bakale abot napa enteng? Yo terseok-seok, Pak. Boten trimo abot, terseok-seok saestu. Derek wayahe kuat tuku omah sing apik, sing gedhe, pengen tuku omah sing gedhe. Janjane nggih mboten cukup, kudu sabar sedelo, sabar sawentara. Tapi krana kesusunan akhirnya nggih niku wae. Lah niki tenggene Quran malih kita diajari kalih Gusti Allah. Teng Quran niku wonten istilah 4. Yang pertama wonten istilah ta'akul. Afala ta'qilun. Ta'akul niku maknane napa? Ta'akul itu maknanya di dalam melihat peristiwa kehidupan, di dalam melihat kenyataan kehidupan, kita harus teliti.
Karena termasuk salah satu penyakit psikologis, orang itu selalu melakukan kesalahan yang sama. Wis ngerti tahu salah, sudah pernah gagal, tapi selalu diulang-ulang. Tidak teliti dalam melihat kenyataan, termasuk kenyataan hidupnya, kenyataan dirinya, kenyataan pekerjaannya, kenyataan keluarganya. Niki bahasane ta'akul. Niku Quran mengajarkan kita untuk melihat kehidupan. Wonten malih tenggene Quran niku wonten istilah sing jenenge tafakkur. Tafakkur niku maknane ngangen-ngangen. Nek sampun ningali sudah melihat awake, delok keluargane, delok pekerjaane, delok lingkungane, sakniki diangen-angen. Kenapa kok aku urip niki rasane gak tahu seneng, isine susah terus. Sing salah sopo? Sing salah utangku misalnya. Utang gak salah, salah dong. Sing salah iki dulurku, sing salah iki keluargaku. Itu yang sering kita lakukan. Jarang sekali kita ngangen-ngangen awake dhewe. Kenapa kita sampai gagal? Kenapa sampai kita tidak merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup? Niku sejatine balik tenggine awake dewi-dewi. Lah kadang kita ini karena tadi banyak naluri, banyak hawa nafsu yang sudah terlalu besar menguasai diri kita, akhirnya pikirannya kita mboten jernih, atine mboten jernih. Nah niki Al-Quran mengajarkan kita langkah pertama melihat situasi kondisi apapun niku dengan proses ta'akul, dengan proses yang lebih teliti, lebih detail. Setelah kita detail, kita teliti, baru kita naik di level berikutnya, yaitu dengan proses tadzakur. Tadzakur itu maknanya ngangen-ngangen. Setelah proses tadzakur ada afala ta'qilun, afala tadzakkarun. Kemudian ada lagi afala yatadabbarunal Qur'an. Yang ketiga adalah proses nopo. Nek cara Jawa niku dinepno riyin. Dinepke riyin. Nek pun diangen-angen ampun kesusu diputuskan. Nek pun diangen-angen ampun kesusu dilakoni, tapi kedah dinapake dinepno riyin. Nek pun dinepke baru proses kita melangkah. Lah niki sedaya kenapa Al-Qur'an mengajarkan kita untuk napa niki latihan teliti, latihan telaten utawi sabar, supaya kita tidak gagal berkali-kali, supaya kita tidak mudah jatuh di dalam kekecewaan berkali-kali, supaya kita tidak mudah jatuh dalam kebingungan berkali-kali. Niki Al-Quran memberikan resep, memberikan rumus cara kita untuk memandang kehidupan. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan wa ammara jawarihahum bi khidmati. Jadi yang pertama tadi kita memuji kepada Allah karena telah mencahayai hati kita, jiwa kita dengan berzikir kepadanya. Yang kedua, kita mulai meningkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah, tidak hanya sebatas lisan, tapi syukur itu pikirannya juga ikut syukur, atine ngenderek nopo syukur. Lajeng ingkang nomor 3, Imam Al-Ghazali mengatakan
Kita diberikan fisik, raga, diberikan wadah, diberikan tubuh. Cara kita untuk mensyukuri nikmatnya Allah adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas skill yang dimiliki oleh tubuh kita. Jadi Gusti Allah niku pun maringi 3 hal di dalam diri kita. Semua manusia diberikan 3 kualitas niki. Sing pertama diparingi ati kanggo bangun kesadaran. Nomor kali diberikan nalar atau akal atau pikiran kanggo bangun kecerdasan. Sing nomor 3 menungso niku diparingi awak, fisik, raga untuk membangun skill atau keterampilan. Lah cara kita untuk mengembangkan fisik kita, mengembangkan diri kita, maka diri kita ini harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas skill sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan profesi hidup kita masing-masing. Itu tanda syukur. Syukur niku mendaya gunakan fisik kita. Maka saya sering memberikan contoh, memberikan gambaran. Podo-podo mangan nopo sate. Sate ning warung A karo warung B niku rasane pun beda. Nggih napa mboten? Karena racikannya beda. Podo-podo mangan pecel. Pecel ning warung A kalih warung B ini pasti beda. Niku karena skill, karena keterampilan. Maka kalau kita mau mendaya gunakan fisik kita, raga kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari sumber rizki yang halal, ini berarti tandanya kita telah bersyukur. Mendaya gunakan fisik, mendaya gunakan keterampilan secara maksimal. Fahum fi riyadil unsi yarta'un. Jadi di dalam kita menjalani proses kehidupan ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai prinsip. Orang-orang yang makrifat, orang yang memahami dirinya, orang yang memahami tujuan hidupnya, itu bisa kita lihat dari 3 ciri yang akan dia lakukan. Yang pertama adalah al-lutfu war-riqqatu. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus menebarkan kebahagiaan. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang, kita harus menebarkan kasih sayang. Kalau kita ingin diberi, maka kita harus memberi. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus menyelamatkan. Ini namanya sunnatut tadafu tadi, sunnah atau prinsip-prinsip kehidupan yang saling terkait dan saling melengkapi. Termasuk kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini, kalau kita ingin mendapatkan anugerah kerahmatan yang besar dari Allah, rahmat itu selain maknanya al-lutfu war-riqqatu, itu juga memiliki makna al-ihsan. Al-ihsan itu kita selalu merasa diri kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhubungan, kita harus hadir sebagai orang yang membawa kemanfaatan. Karena kemanfaatan inilah yang oleh Kanjeng Nabi disebut sebagai al-ilmul manfa'ah atau ilmu yang manfaat. Ilmun yuntafa'u bihi. Redaksinya adalah ilmun yuntafa'u bihi. Semakin kita banyak menebarkan kemanfaatan, pasti
pasti hidup kita akan penuh dengan kemanfaatan, dan kemanfaatan itu akan menjadi jariyah, akan terus mengalir dan akan terus diterima oleh kita ketika nanti kita sudah berpindah di alam barzah. Nek cara tiyang Jawi, wong urip niku kados petani, sing nandur apik yo bakal ngunduh apik, yo diunduh awake dhewe ning nggone akhirat, yo bakal diunduh karo anak turun. Terus nek jenengan belajar membaca biografi orang-orang besar, Pak, Bu, pasti ciri khas orang besar itu adalah tirakat, riyadhah. Karena tirakat ini seperti orang menanam, bahwa nanti akan bisa dipetik hasilnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di akhirat akan dipetik oleh orang yang menanam, di dunia akan dipetik oleh anak cucu, anak keturunan. Maka di dalam proses kita menjalani kehidupan yang harus kita fahami, kita harus menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Berikan kemanfaatan meskipun itu kecil. Kalau bisa menebarkan ilmu dengan ilmunya, kalau bisa menebarkan bermanfaat secara finansial, kita bermanfaat secara finansial. Jika kita tidak punya ilmu, tidak punya harta yang cukup, paling tidak kita selalu menebarkan doa kebaikan untuk semua makhluknya Allah, untuk semua manusia. Sebab doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah zakat hakikat. Zakat hakikat itu apa? Kita membaca Al-Quran, kemudian kita niatkan, ya Allah, jika pahala Quran ini saya niatkan untuk saudara saya, semoga saudara saya diberikan hidayah petunjuk dari Allah. Ya Allah, dengan pahala zikir ini saya niatkan untuk anak cucu saya, semoga diberikan kecukupan, kesejahteraan, kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan pahala sholat yang saya jalankan ini, saya niatkan untuk semua saudara-saudara saya yang belum sholat, yang belum mau sholat, yang belum mendapatkan hidayah, semoga mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Apakah itu boleh? Boleh. Itu namanya bertawassul dengan amal baik. Karena kita sama-sama tidak tahu doa siapa yang nanti akan diterima oleh Allah, doa siapa yang akan mengantarkan saudara-saudara kita yang semula jadi orang yang kurang baik, akhirnya menjadi orang yang baik. Ini namanya rumus kerahmatan, menebarkan kasih sayang melalui doa-doa yang terbaik. Jangan malah sebaliknya, nek ono koncone sukses tak dongakno ndang bangkrut. Wah, ini bahaya. Nek ono kancane tumbas mobil tak dongakno mobilin ndang lekas didol. Ini namanya akhlak yang buruk, akhlak yang tidak pernah dicontohkan oleh kanjeng Nabi. Jadi kalau kita ingin menebarkan kemanfaatan, cukup dengan doa, dengan amal-amal yang baik yang kita lakukan, yang semuanya itu kita niatkan, kita khususkan untuk orang-orang tertentu. Itu juga yang disebut sebagai doa sir, doa rahasia. Doa rahasia itu lebih dahsyat. Seperti jenengan ketika sedekah
orang yang jenengan sodakoi tidak tahu. Ini namanya sodakoh sir. Ini biasanya diamalkan oleh para ulama, oleh para kiai-kiai kita untuk apa? Memantapkan rasa keikhlasan, untuk memantapkan rohani kita agar terus tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah bukan semata-mata karena makhluk, karena pujian, karena nopo niki apresiasi, tetapi murni bahwa ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ihsan, berbuat baik itu melalui doa itu bisa merubah takdir kita. Contohnya nopo? Jenengan banyak sedekah, apakah itu ilmu, apakah itu harta, apakah itu kebaikan-kebaikan. Di dalam Lauhil Mahfuz kita akan ditakdirkan 2 tahun kemudian misalnya mengalami kecelakaan. Tetapi karena doa-doa baik kita, karena sedekah kita yang murni, yang tulus karena Allah, maka kecelakaan itu bisa diselamatkan. Ini banyak terjadi. Maka ada satu hadis mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah malapetaka. Malapetaka itu bentuknya macam-macam, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Maka semakin banyak tanaman baik kita tandur, insya Allah banyak mundur. Bisa kita rasakan di akhirat dan bisa dirasakan oleh anak cucu kita yang ada di dunia. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan wa ila aukaril mahabbati ya'bun. Termasuk tadi selain rumus kasih sayang, menebarkan kasih sayang, memberi, bermanfaat dan seterusnya, yang ketiga ini yang hari ini sedang kita alami, al-wi'am wal insijam. Manusia hari ini itu jarang mengalami harmoni di dalam kehidupan. Jenengan nek ningali media sosial saat ini, yang terjadi di media sosial itu penuh dengan kedamaian maupun konflik panas sekali. Kadang-kadang kula piyambak niku sakniki sudah jenuh. Setiap buka Facebook yang ada adalah hujatan, kemudian kebencian, amarah, kemarahan. Buka Instagram juga begitu, buka YouTube isinya juga begitu. Yang ada kemarahan, emosi, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Inilah yang kemudian kenapa alam kita ini juga tidak stabil. Wayai panas dadi udan, wayai udan melu panas. Itu balik goro-goro menungso maneh. Kenapa semua kembali kepada kita? Karena kita ini adalah khalifatullah. Kita ini adalah pemimpin yang diberikan mandat oleh Allah untuk mengelola bumi. Nek menungso niku pikirane kathah sing panas karena kebencian dan kemarahan, bumine cuacane melu panas. Ketika banyak manusia yang hatinya ini mudah terbakar, maka akan berdampak kepada alam di sekitar kita. Gusti Allah ngendikan tenggene Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi pada saat itu Allah menyampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan seorang pemimpin yang akan aku beri tugas untuk memakmurkan bumi, memayu hayuning bawono.
Tetapi yang protes malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Gusti, jenengan badhe damel menungso sing senengane ifsad, merusak, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Niki malaikat sami protes. Tapi jawabannya Gusti Allah kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku iku luwih ngerti malaikat tinimbang awakmu kabeh. Nah, sekarang ini banyak manusia yang kehilangan kesadaran. Isine urip niku rumangsane akeh sing ngeluh tok. Isine urip niku namung susah tok. Isine urip niku namung mikir awake dhewe tok. Maka jangan salahkan alam ketika kondisinya sudah semacam ini. Pramila kita sedaya sareng-sareng dengan pengajian, dengan kajian semacam ini untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Nek kita sedaya niki diciptakno Gusti Allah memiliki 3 tugas yang harus kita laksanakan. Pertama, dados Abdullah, dados hambane Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nomor kali kita jangan lupa bahwa kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, minimal mimpin awake dhewe. Mimpin awake dhewe. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu yang ketiga, tugas kita diciptakan oleh Allah sebagai wali. Wali itu bahasa Arab. Wali itu maknanya man yatawallal amru, orang yang diberikan tugas khusus oleh Allah untuk menyebarkan kerahmatan, kasih sayang. Makanya wali itu juga memiliki makna khalil, artinya kekasih. Maka kalau kita ingin mendapatkan 3 hal ini, ingin menjadi hamba yang baik itu kuncinya adalah taat, kuncinya adalah khusyuk wal khudu'. Ada kerelaan, ada rasa ridho, rasa lilo, kita mengikuti semua syariat, perintah dan larangan-larangan Allah. Kalau kita mau jadi khalifah, pemimpin yang sempurna, yang baik, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Karena al-ilmu nurun, ilmu apapun itu pasti akan memberikan jalan terang bagi kehidupan kita. Nomor 3, kunci kita sebagai seorang wali atau kekasihnya Allah adalah dengan akhlak. Akhlak itu bagaimana kita menyikapi berbagai macam hal. Akhlak kita dengan diri kita, dengan mendoakan, akhlak kita dengan keluarga kita, akhlak kita ketika kita bekerja dengan banyak orang, akhlak kita dengan makanan, kita sempurnakan makanan dengan niat untuk merahmati makanan. Akhlak kita dengan air, kita memanfaatkan air dengan baik, dan kita mendoakan air untuk menyempurnakan air. Ini namanya akhlak. Akhlak dalam kita menyikapi dan menjalani kehidupan. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, dzakarahum fadzakaru wa ahibbahum fa ahibbahu wa radiya anhum faradu'an. Ketika kita mencintai hambanya Allah, kita akan dicintai oleh Allah. Ketika kita ridho dengan kehidupan yang kita jalani, ridho niku lego lilo, kerelaan.
tidak kekecewaan, kerelaan, matur suwun Gusti, kula pun lega lila jalani urip, kula pun lega lila panjenengan paringi keluarga sing sehat, kula sampun lega lila panjenengan paringi pekerjaan sing barokah, kula pun lega lila panjenengan paringi napa melih nafas yang sehat. Niki artinya kita mencoba berlatih untuk menerima, merelakan lega lila untuk kita latih supaya kita diridhoi oleh Allah. Karena di dalam Al-Qur'an pun ada satu kata kunci yang Allah sampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau pada Tuhanmu dalam kondisi yang tenang, yang damai, yang lega lila. Nek kita mawon uripe tesih sering resah, tesih sering mengeluh, iki tandane dereng ridho. Gusti uripku kok ngeten terus pripun? Niki cara wong trima apa mboten trima, Bu? Urip kula kok ngeten terus sampai tuwek tesih ngeten, cara jenengan trima apa mboten trima? Mboten trima. Padahal kalau kita hitung antara kenikmatan yang Allah berikan dengan ujian cobaan yang Allah berikan tesih kakang pundi. Sing gampil ngeten, bapak-bapak. Jenengan luwih kathah nyekel dhuwit napa mboten kathah nyekel dhuwit? Ora jenengan hitung. Kawit jenengan cilik sampai sakniki luwih kathah nyekel dhuwit napa mboten? Nek jawabane mboten mesti ngapusi. Soalnya kula nggih ngalami antara duit kalian mboten kathah gadah duwite. Tapi gini kuau dienggo bayar niki, dienggo kredit niki, gini tiang urip ngoten niku. Terus nek kita pengen latihan lega niku kathah ningali tiang sak ngandhape kita. Niku kuncine latihan napa? Lega lila. Nek kita pun gadah jiwa sing lega lila, mangke uripe kita bakal mardhiyah, bakal diridhoni kalih Gusti Allah. Ridhoni Gusti Allah niku mangke bentuke keselamatan, kedamaian, kecukupan, kebahagiaan, itu namanya mardhiyah. Tiang sing kathah ngeluhe niku dereng lila, mongko gak diriloni kalih Gusti Allah. Mekaten monggo kita tutup. Nek wonten pertanyaan, monggo nek wonten pertanyaan riyin mangke kita tutup kalih doa khatmil majelis sareng-sareng. Nggih Bapak Ibu, niku kurang lebih masih 7 menit sebelum setengah 10. Barangkali ada yang mau bertanya tentang apa yang tadi disampaikan. Monggo Ibu boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan, memperhatikan apa yang sudah disampaikan Bapak Ustadz. Yang pertama, kalau kita menebar kebaikan itu akan kembali ke kebaikan. Sedangkan kalau mungkin kebalikannya, kalau kita menebar kejahatan mungkin juga akan kembali kejahatan. Apakah di sini berlaku yang namanya hukum karma? Seandainya hukum karma itu berlaku, apakah hukum karma itu hanya mengenai diri kita sendiri atau mungkin kepada anak keturunan kita? Kemudian yang kedua, kalau misalnya akhlak kelihatannya sudah bagus, tetapi yang didapat kok belum sesuai dengan harapan. Seperti istilahnya menanam padi tapi yang tumbuh suka teki. Nah itu yang salah di mana seperti itu? Matur nuwun untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali hukum kausalitas, sebab akibat. Wonten
di dalam salah satu ayat, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian ada lagi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi itu sudah menjadi hukum kehidupan. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Tentu melalui makhluk-makhluknya, melalui perantara para makhluknya. Sebaliknya, kalau kita berbuat yang sebaliknya, yang tidak baik, tetap yang paling utama yang terdampak adalah dirinya. Jarang sekali saya menemukan ada dalam istilah banyak orang dosa turunan, itu tidak ada. Karena jelas, Quran itu sangat jelas, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang melakukan bapaknya ya bapaknya, anaknya tidak tahu apa-apa, gak mungkin terdampak. Itu termasuk hukum al-adlu, keadilannya Allah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Jadi Allah paling tahu takaran posisi kesalahan, hukuman yang tepat bagi hambanya. Itu sangat tegas sekali di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua tentang menanam pari metunis suketeki. Itu tergantung niatnya. Sami-sami petani, siji wonten sing tukule sae, setunggal niki wonten sing napa mboten panen, tukule mboten sae. Niku tergantung niate. Padha-padha wong tani niate niku kangge sinten? Nek niate untuk dirinya saja, yo kadang-kadang kata mboten hasil. Niki hukum kehidupan yang sering kita teliti. Tapi nek nglakoni napa mawon diniati kanggo tiyang kathah, itu pasti lebih banyak berhasil. Ini yang disebut sebagai berkah, kemanfaatan. Nek kanggo awake dhewe kadang hasilnya angin. Sama seperti jenengan berdoa. Ketika jenengan berdoa, ya Allah, kula niki nembe sakit, mugi-mugi diparingi dan waras. Nek doanya dirubah, ya Allah, kula niki sakit lan mugi sedaya menungso sak donya sing sakit jenengan paringi waras. Niku luwih cepet, Bu. Ya Allah, kula niki gadah utang. Mugi-mugi utange kula lan sedaya tiyang sing gadah utang diparingi gampil kalih Gusti Allah. Niku hasilipun pun beda. Lah niki doa, kata-kata adalah doa niku teng mriku. Wonten Bu. Wonten meleh. Sampun nggih. Bapak. Nggih, mungkin Bapak-bapak wonten. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya, Gus. Di dalam hubungan bermasyarakat, hablum minannas, kadang sering kita jumpai kita sudah berbuat baik, ada saja orang lain yang tidak suka. Terus bagaimana cara kita itu bersikap agar hati kita itu bisa legowo dan ikhlas gitu. Matur nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi Muhammad menika tiyang sing paling sempurna. Maksum itu dijaga, semuanya terjaga. Sikapnya, ucapannya, tutur katanya. Niku mawon tasih dimusuhi tiyang kathah. Jadi ada satu pepatah orang Arab mengatakan, artinya kurang lebih kalau kita hanya mencari pujian manusia, itu tidak akan pernah kita dapatkan. Ghayatun la tudrak. Karena di dalam masyarakat niku sing lakoni apik mawon kadang-kadang sing boten seneng, napa melih suwani. Like dislike niku biasa. Pro kontra niku biasa. Niku memang hukum kehidupan seperti itu. Nah, kita cara untuk tidak terpengaruh, jiwa kita, pikiran kita tidak terpengaruh,
Maka satu, jangan mudah kita ini memasukkan ucapan, kata-kata di dalam pikiran maupun hati kita. Nek cara Jawa nggih bumen tuwa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa mawon. Karena biasanya orang yang mengkritik kita itu satu pasti dia merasa belum bisa menerima langkah-langkah baik kita. Ada juga karena ada faktor iri, faktor dengki. Kenapa tidak saya yang diberikan posisi itu? Kenapa harus dia? Itu kan biasa. Maka prinsip untuk menjalani hidup itu harus niki, tetap tatak dan tutup. Selama itu baik, kita terus jalan. Karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Niku pun prinsip yang urip, Pak. Nyenengno wong sak komplek ngeten iki mboten bakal mungkin. Tapi selama kita pada jalan yang benar, orang langgar syariat Gusti Allah, tidak merugikan dan merepotkan orang lain, jalan terus. Niku Kanjeng Nabi Muhammad memberikan laku kehidupan semacam itu. Mboten. Nggih, sami-sami. Mohon maaf Gus, berarti yang terakhir tadi boleh gak misalkan kita simbol ke sing gadah kuping kula, berarti milih sing badhe didungokne napa tergantung awake dhewe ngoten. Iya, kita bisa memfilter, bisa menyaring, bisa memilah dan memilih. Pilih seneng napa pilih susah ngoten ya. Oke, matur nuwun Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah setengah 10, kurang lebih 1 jam Gus Farid memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Insyaallah yang akan datang akan bersamai kita kembali. Monggo Gus pun tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamata wa hubballahi wa hubba man ahabba. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya man huwa fi 'uluwika, ya man huwa fi 'ilmihi muhit, ya man huwa fi izzi latif, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi 'ataihi katsir. Allahumma aqimna min qablil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wanshur 'alaika wa dhakkir ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ij'al hayatana mamlu'atan bil barakati wal hasanat, bil barakati wal hasanat, bil barakati wal hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kirang agungipun nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum